Perkenalkan, nama saya Mary Christina Sitanggang dengan NPM 19010101000 dari PGA 2 Universitas HKBP Nomensan Pematang Siantar. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi cerpen. Nah, metode, media, dan pendekatan yang saya gunakan dalam metode ini yaitu yang pertama, metode. Metode yang saya gunakan dalam materi cerpen yaitu metode membaca. Alasan saya menggunakan metode membaca yaitu agar siswa bertujuan mengenali dan memahami isi sesuatu yang tertulis. Dengan metode ini, guru dapat melihat kemampuan peserta didiknya. Nah, dengan diterapkannya metode membaca ini, guru dapat melihat sebagaimana kemampuan siswa dalam membaca, menulis, ataupun melihat dari apa yang dia baca. Selanjutnya media. Media yang saya gunakan dalam materi cerpen yaitu media cetak. Alasan saya menggunakan itu, dengan menggunakan media cetak, anak didik dapat melihat serta bisa membaca langsung seperti buku bacaan, buku cerita, dan lain-lain. Dengan menggunakan media cetak, anak-anak akan lebih mudah mendapatkan apa yang ingin diamatinya. Nah, dengan media cetak, anak-anak bisa langsung membaca cerpen misalnya yang ada di dalam buku bacaan, buku cerita, atau majalah. Nah, dengan itu dia tidak terfokus kepada hal-hal teknologi. Selanjutnya pendekatan. Pendekatan yang saya gunakan dalam materi cerpen yaitu pendekatan komunikatif. Mengapa demikian? Alasan saya menggunakannya itu dengan menggunakan pendekatan komunikatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berinteraksi dengan sesama temannya, serta berani dalam menyampaikan ide ataupun pendapatnya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita mengenai cerpen. Nah, kalian semangat gak untuk belajar cerpen? Untuk memulai pelajaran kita berdoa dulu. Sekarang dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Ibu akan memimpin doa. Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami, berkatilah pelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Baiklah anak-anak, pertama ibu akan mengabsen kalian semua. Adit, Dini, Cini, Danu. Nah, semuanya hadir ya. Nah, ibu akan menjelaskan dan ibu akan menjelaskan materi kita. Materi kita mengenai cerpen atau yang bisa disingkat dengan cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya buku kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 1000 kata. Penulis cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif, padat dan langsung kepada inti. Nah, cerpen ini yaitu salah satu prosa yang ceritanya bukan kejadian nyata. Maksudnya bukan kejadian nyata, yaitu kata-kata yang bisa dikarang atau bisa juga kita karang. Bisa dikarang kalian dan juga bisa dikarang ibu. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan unsur-unsur dari cerpen. Di dalam sebuah cerita pendek terdapat unsur-unsur yang menyusun. Unsur cerita pendek dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar cerpen. Nah, kalau intrinsik itu dari dalam, sedangkan ekstrinsik itu dari luar. Nah, adapun unsur-unsur dari intrinsik dari cerpen yaitu pertama tema. Ada berbagai tema yang bisa dibahas dalam cerita pendek, mulai dari asmara, sosial, budaya, sampai keluarga. Nah, kalau kalian kan harus membahas tentang budaya, sampai keluarga dan juga sosial. Terus ada tokoh dan penokohannya. Dalam cerita harus ada tokoh dalam penokohannya, karena itu sangat berperan sebagai orang baik, orang jahat, orang biasa-biasa saja. Penokohan dapat dikenal dengan cara mendeskripsikan atau melalui dialog yang dilakukan si tokoh dalam cerita. Yang ketiga yaitu latar. Latar maksudnya di sini latar belakang terjadinya cerita. Saya latar tempat dan waktu kejadian peristiwa yang sedang terjadi dalam cerita
juga menjadi latar. Yang selanjutnya adalah alur. Berikut adalah alur dalam cerita pendek. Apakah alur maju, alur mundur, atau bahkan alur campuran? Maksud dari alur campuran itu yaitu alur maju dan juga mundur. Yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita pendek atau cerpen juga masuk ke dalam unsur intrinsik. Sudut pandang yang digunakan bisa berupa orang pertama, aku, saya, kamu. Orang ketiga, dia, nama tokoh, ataupun mereka. Dan bisa juga menggunakan sudut pandang orang kedua. Dan yang terakhir dari unsur intrinsik adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam cerita, misalnya cerpen yang diceritakan mengandung amanat supaya pembacanya menerapkan protokol kesehatan yang berlaku supaya penyebaran penyakit dapat dicegah. Selanjutnya ibu akan menjelaskan unsur-unsur ekstrinsik cerpen, yaitu yang pertama latar belakang hidup pengarang. Latar belakang yang dimiliki si pengarang dapat mempengaruhi cerita pendek atau cerita pendek yang dihasilkannya. Misalnya kondisi psikologi menulis saat menulis dan pandangan politiknya. Selanjutnya keadaan sosial politik masyarakat. Keadaan tempat tinggal penulis juga dapat berpengaruh dalam karyanya. Misalnya kondisi perekonomian, situasi sosial, politik, dan lain-lain. Selanjutnya struktur cerita pendek. Tak hanya memiliki unsur, cerita pendek juga mempunyai struktur membentuk. Berikut adalah struktur yang ada pada sebuah cerpen, yaitu pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa menuju pada konflik, puncak konflik atau klimaks penyelesaian. Nah, ibu tadi sudah menjelaskan unsur-unsur dari cerpen. Sekarang ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari cerpen. Setelah mengetahui unsur-unsur dan struktur dari sebuah cerpen atau cerita pendek, selanjutnya kita akan mengetahui apa saja sih ciri-ciri dari sebuah cerpen atau cerita pendek. Yang pertama, cerita kebanyakan dibuat berdasarkan kisah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, cerita tidak mendeskripsikan tokoh cerita secara detail, tetapi tetap dapat memberikan penggambaran sifat dan tokoh tersebut. Ketiga, cerita ditulis menggunakan kata-kata sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca. Keempat, cerita dibuat dengan hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Nah, dari ciri-ciri cerpen yang sudah ibu jelaskan, itu kita akan tahu. Selanjutnya, untuk tugas kita, coba dibuka buku bacaannya. Nah, di buku bacaannya di halaman 10 kan ada cerita cerpen, yaitu mengenai singa dan juga nyamuk. Sudah dilihat anak-anak? Oke, selanjutnya ibu akan membacanya. Didengarkan ya. Singa dan nyamuk. Seekor singa menunggul dan menderam kepada seekor nyamuk yang asik terbang berlenggar di kepala ketika dia coba melelapkan mata. Pergi kamu dari sini sebelum aku memijakmu dengan kakiku, ngaumnya. Aku tidak takut padamu, kata nyamuk memperolok-oloknya. Kamu mungkin dikelar Raja Rimba, tapi aku lebih kuat daripada kamu. Aku juga boleh membuktikannya. Mari berlawanan dan lihat siapa menang. Singa pun bersetuju. Nyamuk dengan pantas menjamin ke arah singa dan menggigitnya berlalu-lalu di hidung dan di telinganya. Ketika coba meminjat nyamuk itu, singa tercakar diri sendiri dengan kukunya yang tajam sehingga berdarah cukup. Dia akhirnya menjerit, "Cukup, kamu yang menang." Tanpa sembarang kecederaan, nyamuk terbang pergi. Dia bercakap besar tentang kejayaannya mengalahkan singa kepada sesiapa yang ingin mendengar. Dia terlalu lekah bercakap besar, sehingga terperangkap pada sarang laba-laba yang terbentang antara pokok-pokok. Ketika laba-laba kecil bergegas ke arahnya, nyamuk meronta di sarang yang meneramkan dengan kuat. Aku berlawan dan berjaya mengalami babak paling gagah, keluhnya, hanya untuk menjamin habuan-hawan yang lebih kecil daripada aku. Nah, itu merupakan cerita pendek mengenai judul Singa dan Nyamuk. Dari
cerpen yang yang ibu sudah baca, kita bisa mengambil pengajarannya, yaitu jangan menilai kekuatan musuh berdasarkan size-nya. Nah, itulah menjadi inti dari sini. Jangan menilai kekuatan musuh berdasarkan size-nya. Nah, sekarang anak-anak ibu tugaskan untuk mencari cerita atau cerpen dalam majalah, dalam koran, ataupun dalam internet. Tapi kalau perlu dari koran ataupun dari majalah. Nah, setelah anak-anak sudah dapat cerpennya, lalu anak-anak melengketkan ke dalam buku bacaannya. Sudah paham anak-anak? Nah, nanti kalau misalnya kalian belum paham, bisa tanya kepada ibu ya. Nah, untuk itu kita lanjut minggu depan. Minggu depan tugasnya itu dikumpul. Siapa yang tidak mengumpulkan tugas, maka tidak mendapatkan nilai. Tapi siapa yang mengumpulkan tugas akan mendapatkan nilai. Sampai sini aja perjumpaan kita. Terima kasih. Selamat pagi.